Halo Mas Bro, kita lanjut dengan teknik dari kitab Vigyan Bhairava Tantra. Berikut ini tekniknya. Bayangkan percikan cahaya melompat dari satu cakra ke cakra berikutnya. Atau di sela-selanya, rasakan ini seperti kilat. Ini adalah metode yang sangat mirip dengan sedikit perbedaan, atau di sela-selanya, rasakan ini seperti kilat. Antara satu pusat dan yang lain, saat sinar datang, dirimu bisa merasakannya seperti kilat, hanya lompatan cahaya. Bagi sebagian orang, teknik yang kedua akan lebih cocok, dan bagi yang lain, teknik yang pertama. Inilah sebabnya ada modifikasi. Ada orang yang tidak bisa membayangkan hal-hal secara bertahap. Dan ada orang yang tidak bisa membayangkan hal-hal secara melompat. Jika dirimu bisa berpikir dan membayangkan secara bertahap, maka metode pertama itu bagus. Tetapi jika dirimu mencoba metode pertama, dan dirimu tiba-tiba merasa bahwa dari satu pusat, sinar melompat langsung ke yang kedua, maka jangan lakukan metode pertama. Metode yang kedua lebih baik untukmu. Rasakan ini seperti kilat, seperti percikan cahaya yang melompat dari satu pusat ke pusat berikutnya. Dan yang kedua lebih nyata, karena sebenarnya cahaya itu melompat. Tidak ada pertumbuhan langkah demi langkah yang bertahap. Cahaya adalah lompatan. Lihatlah cahaya listrik. Dirimu pikir itu konstan, tetapi itu ilusi. Ada celah, tetapi celahnya sangat kecil, sehingga dirimu tidak bisa mendeteksinya. Listrik datang dalam bentuk lompatan. Satu lompatan, lalu ada celah kegelapan. Lompatan lain, lalu ada celah kegelapan. Tetapi dirimu tidak pernah merasakan celah itu, karena lompatannya sangat cepat. Jika tidak, setiap saat ada kegelapan. Sekali lagi ada lompatan, cahaya datang, lalu kegelapan lagi. Cahaya melompat, tidak pernah bergerak merambat. Bagi mereka yang bisa membayangkan lompatan, modifikasi kedua adalah yang terbaik, atau di ruang antara itu, rasakan seperti kilat. Coba saja. Jika dirimu merasa nyaman dengan datangnya sinar secara bertahap, tidak apa-apa. Kalau dirimu merasa tidak nyaman dan sinarnya melompat, lupakan saja sinarnya. Bayangkan ini seperti kilat di langit, di awan, yang melompat dari satu tempat ke tempat lain. Bagi wanita, teknik pertama akan lebih mudah, dan bagi pria teknik kedua. Pikiran wanita bisa memahami proses bertahap dengan lebih mudah, dan pria lebih mudah melompat. Pikiran pria gelisah, ia melompat dari satu hal ke hal lain. Ada sedikit kegelisahan dalam pikiran pria. Pikiran wanita memiliki proses bertahap, tidak gelisah. Itulah sebabnya logika wanita dan pria sangat berbeda. Seorang pria terus melompat dari satu hal ke hal lain, dan bagi wanita hal ini tidak masuk akal. Bagi mereka harus ada pertumbuhan bertahap. Namun, pilihlah. Cobalah ini, dan pilih manapun yang menurutmu baik untukmu. 2 atau 3 hal lagi tentang metode ini. Dengan lompatan kilat, dirimu mungkin merasa sangat panas, sehingga mungkin terasa tidak tertahankan. Jika dirimu merasakannya, jangan mencobanya. Lompatan kilat bisa membuatmu sangat panas. Jika dirimu merasakannya, bahwa itu tak tertahankan, maka jangan mencobanya. Kemudian dengan metode pertama, jika dirimu merasa nyaman, maka itu bagus. Jika merasa tidak nyaman, jangan mencobanya. Terkadang ledakannya bisa begitu hebat, sehingga dirimu mungkin menjadi takut padanya. Dan sekali merasa takut, dirimu tidak akan pernah bisa melakukannya lagi.
kemudian rasa takut muncul. Jadi, seseorang harus selalu waspada, agar tidak takut pada apapun. Jika dirimu merasa takut akan datang, dan itu terlalu berat bagimu, jangan mencobanya. Maka metode pertama dengan sinar cahaya, adalah yang terbaik. Jika dirimu merasa bahwa, bahkan dengan sinar cahaya, terlalu banyak rasa panas yang datang kepadamu, dan itu tergantung karena orang berbeda, maka bayangkan sinar itu sebagai dingin, bayangkan mereka sebagai dingin. Maka alih-alih merasakan kehangatan, dirimu akan merasakan dingin dengan segala sesuatu. Itu juga akan efektif. Jadi, dirimu bisa memutuskan, cobalah dan putuskan. Ingat, dengan teknik ini, dan juga dengan yang lain, jika dirimu merasa sangat tidak nyaman, atau sesuatu yang tak tertahankan, jangan lakukan itu. Ada metode lain, dan yang ini mungkin tidak cocok untukmu. Dengan gangguan yang tidak perlu di dalam, dirimu akan menciptakan lebih banyak masalah, daripada yang akan dirimu selesaikan. Di India, karena itu, mereka telah mengembangkan yoga khusus, yang mereka sebut yoga sahaj. Sahaj berarti spontan, mudah, alami. Selalu ingat sahaj. Jika dirimu merasakan suatu teknik datang kepadamu secara spontan, jika dirimu merasa lebih cocok dengannya, jika dirimu merasa lebih baik dengannya, lebih sehat, lebih bersemangat, lebih betah, maka itulah metode yang tepat untukmu. Bergeraklah bersamanya, dirimu bisa mempercayainya. Jangan ciptakan masalah yang tidak perlu. Dan mekanisme internal sangatlah rumit. Jika dirimu melakukan sesuatu yang terlalu berat bagimu, dirimu bisa menghancurkan banyak hal. Jadi, lebih baik bergerak dengan sesuatu yang terasa harmonis bagimu. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.